لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Kemudian di dalam hadis yang lain ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Itu disebutkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepada Abdullah dan Abdullah bin Amr. Qala, berkata Abdullah, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu saat mengeluarkan buku catatan. Kalimatnya seperti itu di dalam konteks hadis. Wa biyadihi, dan di tangannya ada dua buku besar. Rasulullah mengeluarkan dua buku besar. Di tangannya terdapat dua buku. Lantas kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, atadruna mahadani alkitabani, wahai sahabat-sahabatku, apakah yang kalian ketahui tentang kedua kitab ini? Nah, Rasulullah dipentang leti, panjenengan sahabat-sahabat ingsun, panjenengan ngertos napa boten pilih kitab niki sing kalih niki kitab nopo? Banjur dijawab teng sahabat Nabi, yaitu Allahu la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, illa antuh birona, kami tidak mengetahui Rasulullah kecuali engkau memberitahu kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, lalladzi fi yadihi al-yumna hadza kitabu min rabbil alamin. Adapun kitab yang ada di tangan kananku, kata Rasulullah seperti itu, ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab itu telah tertulis nama-nama penduduk surga, nama-nama bapak-bapak mereka, nama kampung-kampung mereka, mulai dari semenjak zaman dulu, semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Jumlahnya tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Sampai naik mendengarkan hadis itu, kira-kira bayangannya sampai kepriwe? Aja jenengan dek orang nana jajal kepriwe. Padahal jumlahnya orang bisa dikurangi, orang bisa ditambah. Coba jenengan bayangkan saja. Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, di sana terdapat nama-nama penduduk surga. Wis ngerti jenengan desa-desane barang, nama ayah-ayah mereka atau kabilah-kabilah mereka. Yang lebih kemudian kita memprihatinkan untuk pulau panjenengan sedaya penggali, jumlahnya ora bisa dikurangi, ora bisa ditambah. Sing dadi penggalian pulau panjenengan sedaya nek ewo dene jenengane dhewek ora nama. Kepriwe saja. Sigi ngapa sampean? Kira-kira jenengan nek jenengane dhewek ora ana iki ngapa? Gimana ya? Oh kayaknya ngene nangis ngene ndonga, ya Allah kayak ya. Ini udah kalau pernah menggali kayak gini sih biasa baik ya. Ya kan. Mulane nek ulama zaman rikil, ulama tabiin begitu dia membaca hadis ini, dia mbake mboten medal ngasih wulan. Orang metu wulan medale mung salat tok, nek salat jamaah. Sediane itu mboten medal. Nang kamar, nang apa mboten medal menggalih buk ewel dene jenengane piyambake mboten wonten teng buku catatan penduduk surga. Piyambake dipenggali nganti nemen. Waduh, niku kados ngoten. Wah medeni ya, kira-kira jenengane dhek karepe ana mboten. Dan berikutnya kata Rasulullah, qala lalladzi fisimali, maka adapun demi Allah, demi zat yang dimana kitab yang ada di tangan kiriku, kata Rasulullah, hadza kitabun
mirabbil alamin fihi asma'un ahlin nar wa asma'u abaihim wa qabailahum. Maka sungguh ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat nama-nama penduduk neraka, nama bapak-bapak mereka, kabilah-kabilah mereka. Wala yankusu wala yazidu abada, dan jumlahnya tidak bisa dikurangi atau tidak bisa ditambah. Terus nek kulo panjenengan sedaya menggali alimia di dalam konteks hadis kedua ini, ana buku catatan ahli neraka. Jumlah wis ditentukna, ora bisa ditambah, ora bisa dikurangi. Nek derek kira-kira anak priwe. Oleh karena itulah mungkin mbok panjenengan ana sing duwe penggali. Sahabat Nabi begitu kemudian melihat hadis itu, sahabat Nabi tanglet. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lantas apa gunanya kami sholat? Apa gunanya kami kemudian beribadah? Apa gunanya kami berdoa? Apa gunanya kami bersujud? Jika semuanya telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga telah tercatat pula, penduduk neraka telah tercatat pula, jumlahnya tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Lantas apa gunanya kami kemudian beribadah? Jawab Rasulullah, "Qaribu, tetap mendekatlah kepada Allah. Wasyaddidu, sungguh-sungguhlah, karena sesungguhnya penduduk surga akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga." Jadi sampean nek garap ibadah abot ki berarti lagi kepanggonan jenengane nang ahli neraka. Dene ketone wong entengan apa wong abot? Sing dikuwatirna karena iku kowe. Jadi wong nek ahli surga dikepenakna kok nggone ngamal ahli surga. Dalam HP orang ngantuk, ngaji ngantuk, kepriwe jajal kowe. Itu maksudnya seperti itu. Karena seperti ini, kata Rasulullah hanya memberi syarat, karena sungguhnya penduduk surga akan dimudahkan jalannya untuk mengamalkan amalan surga. Oleh karena itulah hadis-hadis tadi nggo patokan rujukan. Kenapa wong galak mati ditalkin? Kenapa nek wong mriyang kon sing sering diwehi nasihat tambi diwehi harapan. Oleh karena itulah itu menjadi risalah nang Islam, nek wong galak mati kemudian ditalkin. Kemudian berikutnya, lantas sekarang yaitu taksilu bil mayit, kewajiban orang yang hidup kepada si mati. Dewek kan duweni kewajiban nek ana wong mati, mengkafani, terus memandikan, terus menyolatkan, terus kemudian menguburkan. Nah, sekarang masing-masing itu ternyata ada ketentuan hukumnya. Yang pertama adalah yaitu tersilu bil mayit, memandikan mayit atau jenazah. Ketentuannya adalah la yajuzu, tidak boleh memandikan jenazah. Seorang laki-laki dimandikan oleh perempuan atau sebaliknya, apalagi yang bukan mahram. Berarti raudi wong wedon didusi nang wong lanang didusi nang wong wedon nek kudu mahrame. Artinya seperti ini. Nek seandainya suami ngedusi bojone sing wis ninggal udi, sampean ngedusi bojone sing ninggal udi, tapi nek wong dia ora udi. Alasannya seperti itu. Karena yang namanya memandikan tidak boleh kecuali harus mahramnya. Apabila kemudian mayatnya itu adalah mayit atau jenazahnya itu adalah perempuan, maka tidak boleh yang memandikan laki-laki. Lucu-lucu kan wonten. Nek temriku lucu-lucu sing mayit, sing ninggal, sing wedon, sing ngedusi wong lanang. Kepriwe jajal?
Mulane sampean kising si urip isi sehat kudu bisa ngedusi. Dadi ngesuk nek ana jamaah sampean sing ninggal, sampean sing ngurusi nek wong wedon wong lanang. Oh, itu kau. Itu seperti itu karena ini hukum maksudnya. Hukum dosanya yang nang dewek. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, tatkala mendengar berita kematian, lucu-lucu kan diumumkan nang masjid ya, sing jenengane wong ning beritakna wong mati nang masjid kan benten-benten. Beda assalamualaikum gak nabari wong meninggal, kambi assalamualaikum pengumuman kerja bakti. Iya kan, sampai misal kok oke pengumuman ini di daerah assalamualaikum wong gak meninggal, assalamualaikum, waduh, wong gak meninggal, gitu kan? Iya kan, sampai apa loh? Jadi ternyata wong uluk salam kena ciri khas yang diintonasi ini. Nah, ternyata ini hukum, Wangindal Imam Ahmad, kenek menurut Imam Ahmad, memberi isbat hukum, iklamu pemberitahuan, berita kematian di masjid-masjid. Imam Ahmad la ya justru tidak memperbolehkan. Imam Ahmad Raudi, menurut Imam Ahmad, ulun bagaimana kalau menurut Imam Ahmad ketok tular dari pintu ke pintu. Yang memperbolehkan Imam Syafi'i, Imam Maliki. Berarti ya apa-apa. Intinya lah. Sebab suatu saat jenengan kepetuk kami buku udi ya memang anak sing berpendapat seperti itu. Ning janjane memang anak sing udihna, anak sing udi nek udi ngetutna Imam Ahmad, nek sing udi ngetutna Imam Syafi'i. Nanti sing bener kabeh. Sing penting aja padu lah. Intinya kan gue sebenarnya aja padu. Nah, kemudian berikutnya adalah sekarang hukum memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah yang pertama adalah yaitu fardu kifayah. Sebagaimana kita ketahui, hukum memandikan jenazah fardu kifayah. Artinya yang fardu kifayah ada sebagian kaum muslimin yang telah melakukannya, maka umat muslim di wilayah tersebut gugur kewajibannya. Nek orang anak sing lakoni dosa kabeh. Tapi ternyata memandikan jenazah ken duwe ketentuan. Satu, jenazah yang dimandikan itu diantaranya adalah lil muslimin, maka yuhramu diharamkan memandikan jenazah kafir. Kalimatnya fardu kifayah memandikan jenazah muslim, terus haram memandikan jenazah kafir. Nah sampean terus yang perlu digarisbawahi kafir, berarti dewek ora udi ngedusi jenazah kafir. Kafir kan terus ana loro. Sing pertama genah, ora perlu disinggung, ora perlu dibahas. Wong seliyane agamane Islam. Nek menurut Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Hanafi memandikan jenazah kafir tidak boleh, haram. Nek menurut Imam Syafi'i orang apa-apa, tapi tidak dihitung ibadah. Cara membandikannya tidak perlu dengan tata cara Islam. Kini kafir. Jadi ini karena jenazah kafir menurut Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, perlu didusi haram. Nek menurut Imam Syafi'i didusi ora apa-apa, ning ora pahala. Cara ngedusi ini bebas, biar biu. Bujuk. Ya, iya, pokoknya ora perlu-perluan gue. Karena nek nganggo tata cara sekalipun, ya tetap ora pahala. Ini kafir. Tapi perlu diingat, kafir di situ karena loro. Kafir sing etungane dia termasuk agama non muslim.
Nah saniki kafir yang dihukumi karena dia melanggar hitungan syariat Islam, terus agamane ya nang KTP-ne Islam, KTP-ne Islam. Nah, KTP-ne Islam, terus piyambake terus dihitung dalam hitungan syariat, kemudian terjatuh pada hukum kekafiran, mati pun di atas itu, kira-kira didusi ora? Dusi ora? Nah, siki misalnya gini. Siki kata sungkatan kafir nek menurut bahasa biyen kan pernah disinggung. Kafir menurut bahasa sing pertama dulmah. Dulmah kayak artinya peteng dedet. Hitam pekat. Sampai nek ngomong wong gaweane mung mendem. Kiu-kiu, esuk-esuk sambung, mengicek-ikikan, iki misal. Isine mung kowe tok mendem main. Nah, terus ana wong sing ngomong, kayak wong lah orang leren-leren boleh bergaul dalam dunia hitam. Ya mbok, karena sing jenengane kafir itu adalah hitam pekat, gelap gulita, kafir. Artinya siapa saja yang kemudian banyak berbuat perbuatan yang gelap dalam pandangan wong Islam atau dalam pandangan manusia, maksudnya adalah banyak perbuatan keburukannya, tidak bertobat kepada Allah, maka dia jatuh ke dalam kekafiran. Wong we itu seperti itu mulanya dijenengi istilah kafir. Nah terus yang kedua, kafir bien disinggung. Yang namanya kafir yang kedua adalah tertutup mata hatinya. Dinasihati orang dinasihati tetap ajik orang beriman. Kang sampean sholat, dinasihati orang dinasihati pada baik. Atau bahkan diwe ngerti dinasihati orang jere malah beriman tambah kafir. Kang sholat doa mati yang menjengking misal. Di jenengane kafir. Nek ana wong iku kafir. Mulanya nang Al-Quran kan ngomong nak innal ladzina kafaru syawa'un alaihim. Sungguhnya orang-orang kafir itu semuanya sama. Sampai nggak memberi nasihat atau tidak memberi nasihat tetap orang beriman. Nek nang ayat sanesipun diomong nah tidaklah nasihat itu menambah kepada orang kafir kecuali yaitu bertambah kekafirannya. Nek ana wong ciri-cirine kuwe dinasihati ketone pada tetep ora beriman kafir. Atau dinasihati malah tambah kafir ke kafir. Nek menurut bahasa. Yang ketiga, sing jenengane kafir artinya adalah yaitu terhapus. Nah, ini yang menjadi garis penting. Maksud kafir itu adalah terhapus. Contohnya kenek ana wong doa nang sholat Jumat. Kayak kadang-kadang ana sing doa, wa kafirna syai'atina. Artinya apa kafir itu? Wa kafir, hapuskanlah mana dari kami. Syai'atina, kesalahan-kesalahan kami. Kafir karena artinya adalah terhapus. Maksudnya apa? Semua perbuatan orang kalau dia terjatuh ke dalam kekafiran, kebaikannya semuanya terhapus, tidak mendapat pahala sedikit pun di akhirat. Karena nang dunia wis dibalas. Kafir menurut bahasa.